Shalom Petra Kids, sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah Paskah ya. Mari bersiap untuk merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sudah menang atas maut dan kita adalah lebih dari pemenang. Oh ya, ada yang baru gabung di online service hari ini? Welcome home kids. Petra Kids online service ini bisa kamu ikuti pukul 11 siang di YouTube Petra Media ya. Buat mengenal lebih banyak teman-teman dari Petra Kids, kamu bisa hubungi Kak Hastin di 0895 3351 81927. Habis ibadah ini, jangan lupa ya buat komsel. Hubungi gembala anak masing-masing. Yuk saatnya kita mulai ibadah Paskah Petra Kids Declaration of Victory. Oke kids, siapkan hati kita untuk kita berbakti kepada Tuhan hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat hari yang baru Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Hari ini kami siap memuji Tuhan, kami siap merayakan Engkau sudah bangkit bagi kami Tuhan. Terima kasih buat penebusan-Mu, Engkau sudah menyelamatkan kami. Dan hari ini kami siap memuji Tuhan, kami siap belajar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Warriors berkumpul. Gol 1, kita mundur. Warrior 2, siap. Warrior 3, siap. Warrior 4, meluncur. Warrior 5, siap. Warrior 6, siap. Pasukan menembak, saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak, saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, shout, yes, saya laskar Kristus, shout. Saya
bersorak buat Tuhan. Para papa papa. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Katakan satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Marilah bersama, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Katakan, para papa papa. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Katakan satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidupmu. Wah, dapat Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Para papa papa. Para papa papa. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kita mau ulangi lagi ya yel-yel kita hari ini ya. Oke, siap-siap Laskar Kristus ya. Iya, kalau Cirosi bilang Laskar Kristus, Yesus bangkit, Yesus hidup, Yesus menang. Kita katakan ya sekali lagi ya. Laskar Kristus, Yesus bangkit, Yesus hidup, Yesus menang. beri tepuk tangan buat Tuhan. Puji Tuhan anak-anak, mari kita sama-sama siapkan hati. Kita mau sama-sama menerima firman Tuhan. Kita mau tenangkan hati pikiran kita. Kita mau sama-sama memanggil namanya yang sudah memberikan kemenangan kepada setiap kita. Mari kita datang dengan sungguh-sungguh. Bapakku yang kekal, pencipta yang
kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Hakim dan pembela disalib sengsara, Kaulah rahmatku. Turun ke dalamnya yang mulia bangkit, bertata sonanya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Ku percaya Allah bangkit. Ku percaya Yesus Kristus Tuhan. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Kami percaya pada kebangkitan-Mu Tuhan. Yes Lord. Haleluya. Thank you Lord. Thank you Lord. We thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light into darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light into darkness. My God, that is who you are. You are
Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang sudah memenangkan setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang sudah memenangkan kami dari setiap dosa-dosa kami Tuhan. Engkau telah bangkit bagi setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat itu semua Tuhan. Biarlah kami senantiasa percaya akan kebangkitan-Mu Tuhan. Percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau adalah Allah yang menang bagi setiap kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang dengar-dengaran, anak-anak-Mu yang setia kepadamu Tuhan, anak-anak-Mu yang mau melakukan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah semuanya Engkau urapi, semuanya Engkau yang pimpin dan tuntun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua laskar Kristus yang percaya, kita sama-sama katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo Petra Kids, selamat datang di YouTube channel kami, Cafe Channel. Tentunya bersama dengan Kak Kris dan teman kakak yang paling gokil, Kak Farel. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Ternyata kita numpang. Tapi nggak apa-apa, tetap di subscribe dan jangan lupa buat aktifin notifikasinya, loncengnya itu ya, klik, jangan lupa. Betul, supaya Petra Kids semua nggak ketinggalan acara-acara ibadah yang diagendakan oleh Petra Kids, gereja kita tercinta. Bener banget. Oke, langsung saja Kak Farel. Tentunya Petra Kids semuanya tadi sudah memuji Tuhan dengan antusias. Apalagi kemarin Minggu kita sudah belajar firman Tuhan tentang enthusiastic worship, antusias dalam beribadah. Nah, kali ini kita akan belajar firman Tuhan lagi. Ibadah kali ini tema kita apa, Kak Farel? Declaration of victory, yaitu mendeklarasikan kemenangan. Wow, jadi kita ini adalah anak-anak pemenang. Betul, oke. Menang atas apa nih? Petra Kids penasaran? Sarah, Kak Farel siap? kita mau jalan-jalan untuk mencari gunungan deklarasi yang sudah dikasih sama komandan tadi. Betul. Jadi ikuti terus Ikutin. perjalanan kita ya. Jangan lupa buat apa tadi? Like, comment, dan subscribe. Let's go. Let's go. Oke Kak Farel, sudah semangat melakukan perjalanan kita? Semangat dong, apalagi tadi kita sudah memuji Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Woi. Yoi, mantap. Kalau gitu Kak Kris juga ikut semangat dong. Kak, ada pemandangan nih. Ternyata bagus banget ya. Tuhan kalau ciptain dunia ini. Wah, Kak Farel suka ya pemandangan Iya, ya. ada pepohonan, awannya juga bagus. Keren banget deh. Nah, benar sekali Kak Farel. Jadi Tuhan itu sudah menciptakan dunia dan segala isinya itu sungguh sangat baik, sungguh sangat sempurna Kak Farel. Bahkan ketika Tuhan melihat semua ciptaannya sudah baik, maka Tuhan ciptakan manusia. Kak Farel ingat siapa manusia pertama yang diciptakan Tuhan? Ingat dong, yaitu Adam. Betul, Adam. Bahkan kemudian Tuhan juga ciptakan Hawa. Dan Tuhan menaruh mereka di satu taman yang begitu indah Kak Farel. Aku tahu taman apa? Taman apa coba? Eden. Betul. Nah, tapi Kak Farel sedihnya Kenapa nih? sampai manusia itu cenderung melakukan dosa Kak Farel. Wah. Manusia itu cenderung nggak taat Kak Farel. Ya. Sampai akhirnya Tuhan itu sampai bilang,
Aku menyesal sudah menciptakan manusia. Wah. Aku menyesal sudah menciptakan dunia ini. Sedih. Kak Farel ingat gak? Bagaimana Allah itu menghukum dunia sehingga memberikan hujan. Ingat gak? Bahtera Nuh itu hanya keluarga Nuh yang selamat, Kak Farel. Semua isi dunia ini binasa, Kak Farel. Wah, inget kok. Inget aku. Nah, coba Kak Farel sekarang buka di Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Kids juga dengarkan ya. Nih, Kira-kira Roma 3 bunyinya apa? ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, semua orang Kak Farel berbuat dosa, maka Tuhan sampai sedih, sampai menghukum dunia ini. Nah, tetapi Kak Farel, kita butuh kasih karunia, Kak Farel. Kasih karunia dari Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa itu maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Nah, Kak Farel, Ya, ini kayaknya sudah nggak ada jalan ini, Kak Farel. kayaknya kita harus jalan kaki deh buat ke sana karena titik di maps tuh kayak gini. Kita harus ke sana lurus terus. Berarti kita harus mendaki nih. Oke, nggak masalah. Gak masalah dong. Nah, tetap Kan semangat. semangat. Kids, tetap ikuti ya perjalanan kita. Yoi. Bye bye. Let's go. Let's go. Oke kids, kita udah sampai di bukit. Nah, kita akan mulai pendakian kali ini di bukit ini. Jadi ikuti terus perjalanan kita, ya. Yoi, Jangan sampai ketinggalan. Jangan lupa untuk semangat. semangat. Ye. Chris, aduh, Semangat, Kak Farel. capek. Aku nggak sanggup. Kak Farel harus semangat. Kita harus mengakhiri apa yang sudah kita awali, Kak Farel. Kita harus berjuang mendapatkan pesan deklarasi kemenangan dari komandan kita. Dan kids yang di rumah juga udah menunggu. Kak Farel harus semangat. Enggak Kak Chris, aku nggak sanggup. Buat apa sih kemenangan apa lagi? Kata Kak Chris kan tadi kita orang-orang berdosa, nggak bakalan menang lawan maut. Bener Kak Farel, kita ini orang berdosa, upah dosa itu maut. Tapi gini Kak Farel, ada karunia, kasih karunia kita butuh. Itu dari Tuhan Yesus Kak Farel. Nah, ada kabar sukacita buat kids yang di rumah dan buat Kak Farel bahwa ada satu pribadi namanya Yesus. Dia sama Kak Farel, dia juga melewati bukit Golgota. Tubuhnya berdarah-darah, diberi mahkota duri, dan Yesus harus pikul salib untuk melewati Golgota itu. Tapi Yesus mau melakukannya itu semuanya untuk menebus dosa kita Kak Farel, sehingga kita dapat kasih karunia hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Masa sampai segitunya sih Om? Iya, ini Kak Farel, kalau nggak percaya, kita mau lihat nih bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus waktu melewati bukit Golgota dan memikul salib. Ini dia.
Forgive them, Father, for they don't know what they're doing. Father, into your hands I commit my spirit. Wah, ternyata keren ya penebusan Kristus buat kita. Ya, sekarang Kak Farel sama Petra Kids yang di rumah, coba lihat ini. Ini tali menggambarkan hubungan kita manusia dengan Allah. Sebelum ada dosa, hubungan manusia dengan Allah itu utuh. Kita bisa berkomunikasi, bisa ngobrol dengan Allah. Tetapi karena ada dosa, dosa itu masalah yang besar buat Allah. Dan kita lihat, karena dosa, hubungan antara manusia dan Allah jadi terputus. Coba Kak Farel gunting. Yang ini ya, Kak? Ya. Oke. Set. Nah, karena dosa Kak Farel, hubungan manusia dengan Allah jadi terputus. Kita coba ikat. Nih. Tetapi tadi kita sudah melihat ada pengorbanan Yesus. Ini menggambarkan kasih Yesus, menggambarkan darah Yesus berkorban. Kak Farel coba pegang. Oke. Berkorban bagi kita, memulihkan hubungan antara manusia dan Allah yang sudah terputus tadi. Oleh pengorbanan Yesus, Yesus curahkan darahnya. Yesus rela mati di salib untuk menebus dosa kita, untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, apakah hubungan kita dengan Allah bisa terhubung kembali oleh kasih Kristus? Kita lihat Kak Farel. Kita lihat ya, Petra Kids, 1, 2, 3. Wah. Tepuk tangan dong. Oke, maka Kak Farel harus semangat. Kita punya misi yang luar biasa. Semangat? Oke, semangat. Nah, untuk Kak Kris dan Petra Kids yang di rumah, kita masih punya perjalanan yang masih panjang, pastinya seru. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke? Udah semangat? Semangat dong. Oke, let's go. Let's go. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda. Ada apa Kak Farel? Ini kuburan. Oh, Ini tempat orang meninggal. lalu Takut. Petra Kids, kita ternyata sudah sampai di kuburan. Wow, dan ini Kak Farel lihat Petra Kids. Enggak dong. Enggak takut. Enggak boleh takut. Masa di depan Petra Kids takut sih? Enggak mungkin dong. Beneran. Mantap. Nah, Petra Kids, kita tadi kan udah belajar nih tentang penebusan Kristus. Lalu apa ya? Aduh, nggak tahu deh. Betul, Kak Farel pintar. Tadi kita sama-sama sudah belajar melihat pengorbanan Tuhan Yesus menebus dosa kita manusia. Iya, Kak itu Farel. maksudnya. Wah, dan Tuhan Yesus akhirnya mati di atas kayu salib. Lalu Seperti orang-orang yang ada di sini. Ini kuburan tempat orang meninggal, betul Kak Farel. Jadi Yesus juga mengalami hal yang sama. Yesus disiksa, dipaku, dicambuk. Akhirnya Yesus mati Kak Farel. Tapi Kak Farel, Petra Kids, Yesus tunjukkan kuasanya
Yesus tunjukkan kehebatannya. Loh, berarti nggak mati yang kayak yang di sini, Kak? Betul, kalau yang di sini manusia mati untuk selama-lamanya. Tapi Kalau Yesus bilang pada hari ketiga Yesus bangkit. wow, Dan sekarang kita mau coba lihat di Lukas 24 ayat 1 sampai 8 ya. 1 sampai 8. Kak Kris akan bacakan ayat 1 sampai 4, Kak Farel selanjutnya. Oke. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Wah, terus gimana tuh, ayo? Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilau. Pak Farel. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Betul, Yesus sendiri bilang, nanti pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Wow, keren banget ya Tuhan kita ya. Iya, jadi kita sudah menang Kak Farel. Sekarang kita mau lihat ya, bagaimana Tuhan Yesus sudah bangkit untuk mengalahkan maut dan menyelamatkan kita semuanya. Pada hari Minggu pagi-pagi benar, perempuan-perempuan itu pergi ke kubur dengan membawa rempah-rempah. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan ketika masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dengarlah, batu itu telah terguling. Kami masuk, dan mayat Tuhan kita hilang. Apa? Mayat Yesus hilang? 2 orang malaikat berdiri dekat kami, bercahaya seperti matahari, dan berkata, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Ini benar." Damai sejahtera bagimu. Wah, Kak, ternyata Tuhan Yesus bangkit di hari yang ketiga ya. Betul. Mengalahkan maut. Keren banget Tuhan kita. Jadi kita ini orang-orang yang lebih dari pemenang ya berarti. Betul, Kak Farel. Berarti Kak Farel harus merasa menjadi lebih dari pemenang dan bisa menang dari kemalasan, menang dari ketakutan. Mantap. Gak takut lagi kayak gini ya, di tempat seperti ini ya. Oke, kids juga harus sama-sama kita belajar. Kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang menang. Betul. Bahkan kita lebih dari pemenang. Oke. Kak, tapi kita udah mulai deket nih sama titik lokasi yang udah dikasih dari komandan. Kita sebentar lagi akan mendapatkan pesan deklarasi kemenangan itu. Oke Kak Farel, lihat titiknya itu ada di mana Kak Farel? Di situ. Oke, let's go. Kesana. Let's go. Oke kids, kita udah dapat gulungan pesan deklarasinya. Terus kita mau kemana nih Kak Kris? Oke, sebelum kita melanjutkan perjalanan yang terakhir, Om Kris akan tutup dengan satu ayat.
Jadi di Yohanes 8 ayat 36 berkata, jadi apabila anak itu sudah memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Artinya Yesus sudah memerdekakan kita, jadi kita sudah menjadi orang-orang yang merdeka. Lebih dari pemenang. Betul, kita menang dari ketakutan, kita menang dari kemalasan, menang dari iri hati. Betul, menang dari maut, menang dari dosa. Artinya kita semuanya sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Yes, bener banget. Jadi ikuti terus perjalanan kita yang terakhir ini. Betul. Lokasi terakhir kita akan ketemu dengan Warrior 5 dan 6. Let's go. Go. Kids, kita sekarang udah di ruang ibadah lantai 3. Tentunya setelah melakukan perjalanan yang begitu panjang sekali. Nah, dan apa nih Om? Kita sudah belajar apa nih? dan kita tahu bahwa status kita adalah seorang pemenang. Oh iya, bener banget. Bahkan apa nih Om? Lebih dari pemenang. Oh iya, bener banget, lebih dari pemenang. Om, tapi ini kan tempat kita ibadah biasa, Om. Betul, dulu Petra Kids semuanya ibadah di sini. Pasti Petra Kids pasti kangen ya. Iya. Buat beribadah di sini ya. Betul sekali. Kita di sini mau ngapain sih, Om? Di sini kita mau ketemu dengan Warrior 5 dan 6. Oke, untuk melaporkan pesan deklarasi dari komandan kita. Oh, oke? Gitu. Oke, siap? Om. Let's go. Let's go. Let's go. Siap, gerak. Maju. Jalan. Berhenti, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Lapor, Warrior 7 membawakan pesan deklarasi dari komandan. Laksanakan. Siap laksanakan. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Maju, jalan. Berhenti, gerak. Balik kanan, gerak. Petra Kids Warrior, siap. Declaration of Victory. Declaration of Victory. Saya Petra Kids Warrior. Saya Petra Kids Warrior. Atas anugerah karya penyaliban. Atas anugerah karya penyaliban. Dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan kebangkitan Yesus Kristus. Dengan ini. Dengan ini. Mendeklarasikan kemenangan. Mendeklarasikan kemenangan. Kemenangan atas maut. Kemenangan atas maut. Kemenangan atas dosa. Kemenangan atas dosa. Kemenangan atas sakit penyakit. Kemenangan atas sakit penyakit. Kemenangan atas kemalasan. Kemenangan atas kemalasan. Ketakutan. Ketakutan. Sakit hati. Sakit hati. Dan kebiasaan buruk. Dan kebiasaan buruk. Oleh karya penebusan Kristus. Oleh karya penebusan Kristus. Kami lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Amin. Yang lebih dari pemenang katakan haleluya. Haleluya. Yes, Jesus. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi ya. Mari sama-sama kita katakan. Say. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika
Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita ulang lagu ini dari awal lebih lagi ya. Lebih antusias lagi, lebih semangat lagi. Yes. Yeah. Semuanya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari bertepuk tangan di atas kepala anak-anak. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih. Mari kita melompat buat Tuhan kita sama-sama. 1, 2, 3, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Laskar Kristus. Yesus bangkit, Yesus hidup, Yesus menang. Pastinya Petra Kids semua di rumah sudah yakin bahwa mereka adalah anak-anak yang lebih dari pemenang. Amin. Oke, jadi kita nggak perlu takut lagi, nggak perlu cemas lagi, nggak perlu khawatir lagi, karena kita sudah lebih dari pemenang. Oke, Petra Kids, kita akan akhiri ya ibadah kita hari ini. Mari bersama-sama kembali lagi kita mau mengagungkan Tuhan. Segala pujian bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Terima kasih Tuhan, segala puji
Tuhan, segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi Yesus yang telah bangkit, yang telah hidup, yang telah menang bagi kami. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai berbakti kepada Engkau. Kami sudah belajar firman-Mu Tuhan. Saat ini kami tahu bahwa kami adalah anak-anak lebih dari pemenang. Yes. Karena Engkau Amin. sudah bangkit bagi kami dan Engkau sudah hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau jalani hari-hari kami dengan penuh keberanian. Kami nggak takut lagi, kami nggak cemas lagi, kami nggak kecewa lagi, kami nggak malas lagi Tuhan. Kami mau kalahkan itu semua karena kami lebih dari pemenang. Amin. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah kami siang hari ini. Biar Tuhan Yesus yang memberkati setiap kami, damai sejahtera, sukacita mengalir atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.